Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 9 Agustus 2023. Bacaan kitab suci yang menjadi bahan permenungan kita diambil dari kitab Bilangan bab 13 dan Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Dalam kitab Bilangan bab 13 digambarkan bagaimana bangsa terpilih mendekati tanah terjanji. Mereka mulai mengintai bagaimana situasi di tempat yang baru itu. Orang Israel ragu-ragu karena mereka menemui bagaimana bangsa-bangsa itu besar seperti raksasa, sehingga mereka ketakutan. Mereka takut untuk maju memasuki kota itu. Saling memberikan pendapat. Ada yang mengatakan tidak, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Inilah yang membuat Allah murka. Mereka tidak sadar bahwa Allah telah menuntun mereka. Sedangkan pada bacaan Injil kita akan mendengar bagaimana seorang ibu Kanaan yang berseru memohon belas kasih Tuhan karena anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita. Jawaban Yesus amat pedas karena ibu terus berteriak-teriak dan memohon kepada Yesus untuk kesembuhan anaknya. Yesus menegaskan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi luar biasa iman si perempuan itu. Ia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kendati perempuan itu disamakan dengan anjing, ia tidak menyerah. Ia beriman dan mengatakan, benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Melihat iman itu, ia mengatakan, hei ibu, besar imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki. Dan saat itu juga sembuhlah anaknya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dua bacaan ini sangat kontras. Orang Israel yang sudah disertai Tuhan sekian waktu. Kita lihat bagaimana karya Allah ketika menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir dengan membunuh anak-anak sulung Mesir, baik wanita, baik manusia maupun hewan. Dan akhirnya mereka dibebaskan, boleh pergi. Di tengah-tengah perjalanan ketika dekat Laut Merah dan Firaun dan pasukannya mengejar, dibelahlah air merah, Laut Merah. Ketika mereka tidak ada makanan, mana dan burung-burung menjadi makanannya. Tetapi ketika menghadapi musuh yang akan dikalahkan, yakni orang di negeri Kanaan, mereka takut, lupa bahwa selama ini Tuhan menyertai dia. Lupa selama ini Tuhan terus menjaga orang Israel. Kiranya pengalaman ini juga sering kita alami. Meskipun Tuhan telah membantu kita,
keluar dari kesesakan, rintangan dan hambatan. Ketika menerima tantangan yang hebat, kita lupa bahwa Tuhan yang akan mengerjakannya. Dan kemudian karena mengandalkan diri sendiri, ketakutan, dan akhirnya lupa akan karya-karya Allah. Maka mari yang pertama permenungannya adalah kita selalu melihat campur tangan Tuhan, karya-karya Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita menghadapi tantangan, kita tidak akan takut karena Yesuslah andalanku. Orang-orang Israel takut ketika melihat perawakan musuh atau orang yang mendiami Kanaan besar seperti raksasa. Muncullah ketakutan, lupa bahwa Tuhan Yesus atau Allah atau penguasa dunia lebih dari yang lain. Oleh karena itu kita merenungkan dan bertanya, apakah bersama Allah kita masih takut menghadapi dunia? Seharusnya jawabannya tidak. Kalau masih takut, apa yang kita takutkan? Bacaan Injil sebaliknya, iman yang begitu mendalam dari seorang perempuan Kanaan yang tidak termasuk golongan orang Israel yang mendapatkan janji keselamatan. Tetapi ia tidak menyerah. Dan dengan imannya, ia memberikan jawaban yang tepat kepada Yesus. Aku diutus untuk orang atau domba-domba Israel dan tidak pantas melemparkan roti untuk anak-anak kepada anjing. Tapi lihat, perempuan ini tidak putus asa, tidak mundur. Ia maju dengan argumen. Benar Tuhan, anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Iman yang luar biasa. Bahwa Yesus akan memberikan apa yang terbaik untuknya. Karena dia datang untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah iman kita sebesar perempuan itu yang meskipun dikatakan anjing tidak mundur? Bagaimana kita apabila kita dihina, dipojokkan? Sanggupkah tetap beriman dengan mendalam, dengan besar, sehingga akhirnya kita akan mendapatkan janji yang diberikan Allah kepada manusia atau kepada Israel, yakni hidup kekal bersama Allah dalam kerajaannya. Dua hal ini yang saya ajak kita renungkan pada hari ini. Apakah kita takut menghadap dunia kalau Allah tetap di pihak kita? Santo Paulus mengatakan, apabila Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Itu artinya Allah mengatasi segala-galanya. Dan yang kedua, apakah iman kita seperti perempuan Kanaan, sekalipun ditutup pintunya, tidak pernah berhenti mengetuk, memohon, dan akhirnya Yesus mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mari bersama-sama kita menghayati dua permenungan ini hari ini, agar kita semakin pantas menjadi anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena berkat iman kepada Putra Yesus Kristus, kami boleh mengalami kehidupan yang baru. Kuatkan kami, bantu kami dan bimbing kami, agar akhirnya kami semakin mampu
untuk tetap beriman kepadamu. Dan dengan demikian kami pun mendapatkan keselamatan. Kuatkanlah iman umat yang lemah. Doronglah agar tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu agar terurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu selamanya. Biarlah akhirnya semua orang mengalami cinta kasih-Mu. Untuk itu ya Tuhan, sertai dan berkati kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, saya menghimbau, menganjurkan, bahkan setengah mewajibkan agar tetap mengikuti protokol kesehatan, agar kita terbebas dari segala mara bahaya, terutama virus corona. Jaga kesehatan sendiri-sendiri. Terima kasih untuk semua yang telah ikut ambil bagian dan berpartisipasi dalam pengisian gedung serbaguna dan kegiatan gereja. Semoga rahmat Tuhan menyertai panjenengan semua. Juga saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan yang peduli kepada Tunas Muda MSF, yakni kelompok puji yang dengan sebagian hartanya disumbangkan untuk pendidikan para calon imam. Atas nama MSF Jawa, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya masih mengundang panjenengan semua untuk ambil bagian dalam pengisian gedung serbaguna kita, gedung Maria Lasaret, dan gedung Berti, agar dengan sumbangan-sumbangan kita akhirnya sarana terpenuhi dan bisa dipakai dengan sebaik-baiknya. Diingatkan tanggal 8 September adalah hari ulang tahun paroki, dan mulai pertengahan setelah 17 Agustus nanti akan ada lomba-lomba untuk memeriahkan HUT paroki. Silahkan Anda untuk hadir ikut lomba-lomba, baik tingkat perorangan, lingkungan maupun wilayah. Dan pada saat hari ulang tahun paroki akan dilaksanakan inisiasi penamaan anggota baru, baik dari pembaptisan maupun penerimaan dari teman-teman dari gereja lain. Semoga mereka siap bergabung dengan gereja Katolik. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.